Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royana, NIM 23410305018 dari Prodi Psikologi Islam, kelas Psikologi Islam 3 angkatan 2023. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah psikometri yang diampu oleh Bapak Nuzul Ahadianto, SPSI, MSI. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang hakikat psikometri, sejarah perkembangannya, skala pengukuran psikologis, dan juga konsep reliabilitas. Secara sederhana, psikometri itu adalah cabang ilmu psikologi yang berhubungan dengan pengukuran aspek-aspek psikologis manusia. Misalnya seperti hal-hal kayak kecerdasan, kepribadian, motivasi, atau sikap. Itu kan nggak bisa dilihat secara langsung, jadi butuh alat ukur khusus supaya bisa dinilai secara objektif. Tujuannya adalah supaya kita bisa memahami perilaku manusia secara ilmiah berdasarkan data, bukan cuma asumsi. Contohnya, misalkan di pendidikan, psikometri dipakai buat tes minat dan bakat siswa. Di dunia kerja, dipakai dalam tes seleksi karyawan. Sedangkan di penelitian sosial, digunakan untuk mengukur stres, kepuasan hidup, atau kebahagiaan. Intinya, psikometri itu kayak jembatan antara teori psikologi dengan data nyata yang bisa diukur. Kalau kita lihat dari sejarahnya, psikometri itu udah ada sejak abad ke-19. Tokoh-tokoh awalnya antara lain Francis Galton yang pertama kali mencoba mengukur kemampuannya manusia lewat eksperimen statistik. Lalu ada James yang memperkenalkan istilah mental test. Terus Alfred Binet bikin tes intelijensi pertama untuk anak sekolah di Prancis. Setelah itu, Charles mengembangkan teori faktor umum atau faktor yang jadi dasar teori kecerdasan sampai sekarang. Nah, seiring waktu, psikometri juga berkembang dari teori tes klasik ke teori tes modern. Kalau CCT atau yang biasa disebut teori klasik masih fokus di skor total dan kesalahan pengukuran. IRT udah bisa menyesuaikan soal berdasarkan kemampuan peserta, seperti tes berbasis komputer atau CAT yang sekarang sering dipakai. Dalam psikometri ada perbedaan antara pengukuran psikologis dan pengukuran fisik. Kalau pengukuran fisik itu jelas dan bisa dilihat, misalnya tinggi badan atau berat badan. Sedangkan pengukuran psikologis itu mengukur hal-hal yang abstrak seperti emosi, sikap, atau kemampuan berpikir. Nah, untuk melakukan pengukuran itu kita pakai 4 jenis skala. Yang pertama itu nominal, yaitu cuma buat membedakan kategori, misalkan jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Yang kedua itu ordinal, bisa ngurut tapi jaraknya nggak sama, contohnya peringkat kelas. Yang ketiga yaitu interval, jarak antara skor sama tapi nggak ada nol mutlak, misalnya skor IQ. Yang keempat yaitu rasio, ada jarak dan nol mutlak, kayak waktu reaksi dalam detik. Dalam psikometri ada perbedaan antara pengukuran psikologis dan pengukuran fisik. Kalau pengukuran fisik itu jelas dan bisa dilihat, misalnya tinggi badan atau berat badan. Sedangkan pengukuran psikologis itu mengukur hal-hal yang abstrak seperti emosi. Dalam psikologi, skala ini sering dipakai buat bikin kuesioner, misalkan skala stres akademik mahasiswa, skala motivasi belajar, atau skala kepuasan kuliah daring. Jadi setiap angka di kuesioner itu punya arti dan bisa diolah secara statistik. Bagian terakhir yaitu reliabilitas. Sederhananya berarti seberapa konsisten hasil suatu alat ukur psikologi. Kalau hasilnya berubah-ubah setiap kali dites, berarti alat ukurnya nggak reliabel. Reliabilitas ini penting banget karena kalau alat ukurnya nggak konsisten, maka data yang dihasilkan juga nggak bisa dipercaya. Beberapa faktor yang mempengaruhi reliabilitas, misalnya kondisi emosional peserta tes, lingkungan, panjang tes dan kejelasan instruksi, kesalahan acak dari penguji atau peserta. Contohnya, hasil tes kepribadian bisa berubah kalau seseorang lagi stres atau capek. Dan tes IQ bisa beda hasilnya kalau waktunya terlalu mepet. Makanya alat ukur psikologi yang reliabel harus bisa menghasilkan hasil yang stabil dan konsisten.
Baik, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.